Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jamaah sholat Jumat yang kami hormati, sebelum khutbah dimulai, takmir Masjid Babus Sofa akan menyampaikan beberapa pengumuman sebagai berikut. Yang pertama, laporan kas keuangan masjid saldo kas yang lalu sebesar 43.967.447 rupiah. Penerimaan kota infak Jumat lalu sebesar 4.950.000 rupiah. Pengeluaran sampai Jumat ini bidang imaroh sebesar 400.000, bidang idaroh sebesar 1.256.000 rupiah, bidang riayah sebesar 1.141.000 rupiah. Jumlah saldo kas keuangan masjid saat ini sebesar 46.120.447 rupiah. Tamir Masjid menyampaikan terima kasih jazakumullah khairan katsiran. Yang kedua, yang bertindak sebagai khotib ialah beliau Bapak Kiai Haji Muhammad Astrofi Ahmad MPDI, sedangkan yang imam adalah Bapak Kiai Warsidi. Sedangkan imam dan khotib Jumat yang akan datang ialah beliau Bapak Ustadz Miftahur Rahman. Pengumuman yang ketiga, waktu sholat Jumat yang akan datang pukul 11.33 demi menjaga keusuhan sholat Jumat, dimohon para jamaah yang membawa handphone harap dinonaktifkan. Yang keempat, dalam rangka Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah, Takmir Masjid Babus Sofa menerima dan menyalurkan hewan kurban baik berupa patungan sapi maupun kambing. Patungan sapi sebesar Rp3.500.000 per orang dan kambing sebesar Rp3.500.000. Kepada para jamaah yang akan melaksanakan ibadah kurban dapat menghubungi panitia kurban Masjid Babus Sofa Bojonegoro. Yang terakhir, UPZ Masjid Babus Sofa menyediakan posko Jumat Berkah bagi jamaah yang ingin ikut berbagi donasi nasi bungkus bisa menghubungi panitia di kantor sekretariat takmir Masjid Babus Sofa. Hanya dengan Rp5.000 sudah bisa berdonasi satu nasi bungkus. Bagi jamaah yang sudah berdonasi nasi Jumat Berkah, semoga amal sedekahnya dibarokai Allah Subhanahu wa taala. Amin. Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة سيد الأيام، فإذا صعد خطيب على المنبر والإمام يهتف فقد لغوت، ومن لغى فلا جمعة له. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله لعلكم ترحمون. اللهم قبل السلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ويسرهم لنا والدين. رب اختم لنا بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة
حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi lam yakhluq fil ayyami afdala minal ashril awwal min dzil hijjatil haram. Wa asyhadu an la ilaha illallah syahadatan tasuqu ahlaha ila amalil khair khususan fi mawasimil izam. Wa asyhadu anna sayyidina wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi ana yasumuhu awal dzil hijjati tis'ata ayyam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallama tasliman katsira. Amma ba'd. Qala ta'ala fi kitabil aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa aminu bi rasulihi yu'tikum kiflayn min rahmatihi wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim. Ma'asyiral Jumaah sabakumullah, mari kita senantiasa memperbanyak takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang kita raih, kita panen ke depan. Sekaligus takwa kepada aturan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang muttaqin sekaligus menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral Jumaah rahimakumullah, judulnya adalah udhiyah dan urusan haji. Karena sebentar lagi umat Islam seluruh dunia akan menghargai, menghormati ibadah tersebut. Karena ibadah haji bagian dari rangkaian rukun Islam yang kelima, di mana bulan Dzulhijjah bagian dari bulan yang mulia. Ada 4 bulan yang mulia, pertama Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan ini cara orang Jawa menyebut bulan besar dan Muharram. Qala Razi al-yawmu sani min dzilhijjati sama yaum tarwiyah. Menurut Imam besar Ar-Razi, bertanggal 8 Dzulhijjah disebut hari tarwiyah. Diuraikan beliau Imam An-Nasafi, qala Nasafi li anana sayamluna rayahum fihi li ajri su'udi Arafata. Dikarenakan menurut Imam Nasafi, karena hampir seluruh umat manusia yang menunaikan ibadah haji, mereka memenuhi panji-panji mereka untuk naik ke Arafah. Untuk itu kata beliau, man shamahu utiya min minal ajri la ya'lamu illallah. Siapapun yang berpuasa tanggal 8 disebut bulan hari tarwiyah, maka orang tersebut diberikan pahala, yang pahala itu tidak akan ngerti jumlahnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Saking besarnya hari tarwiyah. Wal yaumut tasi sama yaumu Arafah. Ya anak Ibrahim Arafah arkanal haji man samahu kana kafaratan sanatin madiyah wa sanatin mustaqbilah, di mana kelanjutannya adalah tanggal 9 disebut hari Arafah. Dikarenakan Nabi Ibrahim alaihissalam mengenalkan rukun-rukun haji di tanggal 9 tersebut. Untuk itu barang siapa yang mau berpuasa tanggal 9 disebut Arafah, sebagai pengleburan dosa setahun yang lalu dan dosa setahun yang akan datang. An Abi Qatadah radhiyallahu ta'ala anhu qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yaumi Arafah. Rasulullah pernah ditanya oleh para sahabat tentang apa momentum hari Arafah. Jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukafir sanatal madiyah wal baqiyah. Siapapun yang mau berpuasa tanggal 9 Arafah bisa melebur dosa-dosa yang lalu setahun
dan dosa akan datang setahun. Maknanya umat Islam sudah ada nilai garansi sebelum menjalankan pasti terjadi kesalahan dan dosa, dikarenakan tanggal 9 mau berpuasa 2 tahun penuh diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. An Ummi Salamah qalat ni'mal yaumu yaumu Arafah, yaumu khairin wa barakah wa yaumu rahmatin wa maghfirah. Menurut Ummu Salamah, beliau menyampaikan hari yang paling nikmat adalah hari Arafah. Karena hari Arafah adalah hari kebagusan dan hari penuh dengan berkah. Hari penuh dengan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Aman samahu ja'alallahu lahu nasiban fi sawabin man hadaral mauqifa wa ba'adallahu minan nari sabina rifan. Siapa saja yang mau berpuasa tanggal 9 Arafah, Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang tersebut bagian mendapat pahala. Siapapun yang menghadiri mauqif, yakni wukuf di Arafah bagi umat Islam yang haji pada tahun ini atau tahun kemarin, wa ba'adallahu, orang itu akan dijauhkan dari neraka 70 tahun. Itu puasa tanggal 9 Arafah, saking gedenya pahala. Akramallahu fi hadil ummati bi qiyami Arafah. Bahkan ada kelanjutannya, Allah akan memuliakan umat ini dengan puasa Arafah. Itu kita menganjurkan kepada umat Islam, sepanjang tidak ada udzur syar'i, mari kita bersama-sama berpuasa Arafah. Akrama fihi arba'atan minal anbiya, sekaligus Allah taala memuliakan di bulan Arafah atau tanggal 9 Arafah 4 para nabi. Akrama Adam bit taubah, wa Musa bit takbil kalim, wa Muhammadan bil haji, wa ikmalidin wa Ibrahim bibita dzabih wa Ismail alaihi wassalatu wassalam. Allah Subhanahu wa taala memuliakan tanggal 9 Arafah. Pertama, Nabi Adam taubatnya diterima adalah tanggal 9 Arafah. Nabi Musa alaihissalam mendapat nilai kalimullah, bisa berdialog langsung tanpa perantaraan malaikat Jibril, juga tanggal 9 Arafah. Nabi Muhammad SAW mendapat titel haji dan bisa melaksanakan haji adalah tanggal 9 Arafah. Dan begitulah agama menjadi sempurna untuk Nabi Muhammad serta umat-umatnya. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam membelih kepada putranya Nabi Ismail alaihissalam, dimulainya juga tanggal 8-9 Arafah. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Makana lahu sa'atan falam yudhi, fal yamut insya Yahudiyan wa insya Nasraniyan." Bagaimana yang dikonsepkan Rasulullah 14 abad yang lalu, siapa saja bagi seseorang yang memiliki kesempatan harta, tidak mau berkorban, punya harta, punya kelebihan, tidak mau berkorban, maka silakan kamu besok akan mati. Jika mengendaki Yahudi boleh, Nasrani boleh, tapi Islam jangan. Artinya orang kaya punya ancaman, orang miskin punya penerimaan nilai, orang kaya harus betul-betul punya dermawan menurut syariat Allah Subhanahu wa taala. An Anas bin radhiyallahu an Aliyin radhiyallahu anhu maqala qala Nabi sallallahu alaihi wasallam idza khusral mu'minu min quburihim yaqulullah ta'ala ya malaikati la tamsu ibadi rajulin bal irkabuhum ala najai bihim fa inna ma'itatur rukuba fid dunya. Dari sahabat Anas bin Malik dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma, beliau berdua menyampaikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, apabila orang-orang mukmin digiring dari kuburannya masing-masing besok di alam mahsyar, Allah Ta'ala menyampaikan kepada ya malaikati, wahai malaikatku, tamsu ibadi rajulin, jangan boleh hamba-hambaku berjalan kaki, bal irkabuhum, bahkan mereka harus menaik kepada pundak-pundak mereka dari ayah-ayah mereka, karena biasa mereka mulai kecil naik kepada ayahnya, ibunya, pamannya, dan orang-orang yang dewasa di dunia. Untuk itu umat-umat yang sudah dewasa ketika sudah di pada mahsyar, jangan sampai mereka berjalan kaki karena mereka di dunia sudah mau berkorban. Makanya ada sebuah hadis, antimu duhayakum fa innaha matayakum, besarkan dagingnya korban karena korban itu menjadi kendaraan kamu, ala sirati matayakum, pada siratul mustaqim, bagi kendaraan kamu. Artinya kita tidak boleh masuk siratul mustaqim sendirian sepanjang di dunia dulu punya kelebihan harta, mau berkorban, tapi jika punya harta yang banyak, jangan sampai korban itu kecil. Korban yang dagingnya banyak juga bisa dibagikan kepada umat manusia yang banyak juga. Ada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menukali Aisyah, ya Aisyah kudimi utihatika wa asdidiha, fa inna laki ya awali fatratin taktur min dima'hiya arti ayyak firalaka lakillah
masalah min dunubika. Dari Rasulullah SAW menyampaikan kepada Siti Aisyah istri Rasulullah, wahai Aisyah, dahulukan korbanmu dan saksikanlah korban tersebut karena kamu mendapat kesaksian korbanmu pada hari di mana darahnya itu menetes dalam bumi. Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan kepada kamu kepada dosa-dosa yang lalu. Artinya darah yang netes dari hewan korban yang dipotong oleh para pengorban, darah itu menjadi saksi di mana dia akan mendapat nilai ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Qalat ya Rasulullah alana khassa amil mu'minin amah, apakah korban itu khusus untuk saya, apakah untuk global manusia mukmin secara umum? Bagi Rasulullah SAW, balana walal mu'minin amah, bahkan korban itu bagi kita, ya kamu juga dan seluruh orang mukmin secara keseluruhan, bagi mereka yang punya kesempatan rezeki. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqulu biqawli hadatul muhtadun wa idza quri'a al-Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma naqturul muttaqina ila rahmani wafda wa nasuqul mujrimina ila jahannama wirda. La yamlikuna asy-syafa'ata illa man ittaqa indallahi ahada. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Wa qur rabbi ighfir warham wa anta arhamur rahimin. اللهم صل وسلم وزد واتم وانعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على سين هباتك مع أشرف مفاتك سيدنا ومولانا محمد وسلم ورضي الله تعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsira. Amma ba'd fa ya ayyuhan nas ittaqullah wa fa'alul khairat wastanibu 'anis sayyi'at. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ajibullaha ya ibadallah ila ma da'akum wa sallu wa sallimu 'ala man bihi hadakum. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala tabi'in wa tabi'in warda 'anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat. Allahumma ansur ummata Muhammad, Allahumma asli ummata Muhammad, Allahumma arham ummata Muhammad, Allahumma ansur man nasaraddin wahdul man qadaladdin waj'al baldatana Indonesia khasam bojonegoro baldatan thayyibatan tajri fiha ahkamuk wa sunnatu rasulika ya hayy ya qayyum la ilaha wa ilaha kulli syai' hadza haluna la yakhfa 'alaik. Allahumma adfa' annal ghala wal waba wal bala wal faqsa wal munkar wal baghya was suyufa wal mutalifat was syada'id wal miqana ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadza khassa wa min buldal muslimina amma innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'idzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Udhkurullahal 'azim yadhkurukum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa yahdikum wa la dzikrullahi akbar. وأكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله